Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita. Yang dari cerita tersebut, mari kita sama-sama ambil pelajarannya untuk kehidupan kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Cerita yang pertama tentang seseorang yang ingin bermain futsal. Ia membawa satu botol air minum yang nanti ia akan minum ketika ia haus, ketika ia capek setelah bermain futsal. Ketika sampai di lapangan, ia menyimpan air tersebut di pinggir lapangan. Lalu ia bermain futsal. Sampai pada akhirnya ia capek dan ia pun merasa haus. Ia ke pinggir lapang untuk mengambil air minum tersebut. Tapi apa yang terjadi? Air minum yang ia bawa hanya tersisa 1/4 botol saja. Dari situ, ada dua reaksi yang akan dimunculkan oleh seseorang tersebut. Reaksi yang pertama yaitu ia akan merasa kesal, ia merasa marah karena air yang ia bawa itu ada yang meminumnya dan ia pun disisakan hanya 1/4 saja. Ia merasa bahwa air tersebut tidak akan cukup untuk apa? Untuk menutupi rasa haus ini. Ia pun meminum dan yang terjadi apa? Memang betul, air itu tidak membuat ia menjadi cukup, masih haus saja. Kenapa bisa seperti itu? Tapi bagaimana dengan sikap ketika seseorang tersebut menyikapinya dengan hal yang positif? Artinya apa? Ketika ia melihat airnya hanya tersisa 1/4 botol saja, ia bersyukur. Ia mengambil air tersebut dan alhamdulillah, ya Allah, teman saya yang meminum masih menyisakan air untuk saya. Dan ia pun meminum air tersebut. Apa yang terjadi? Saya rasa dengan air yang hanya 1/4 saja itu sudah menutupi rasa hausnya. Ia pun bisa kembali segar dan siap bermain futsal lagi. Dari dua sikap tersebut, ada perbedaan. Yang pertama yaitu yang menyikapi dengan negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Yang kedua, yang menyikapinya dengan positif, maka hasilnya pun akan positif. Itu pun yang bisa kita rasakan ketika, mohon maaf, berkaitan dengan gaji. Ada orang yang gajinya sama, tapi dalam menyikapinya itu berbeda. Yang satu merasa tidak cukup terus. Kenapa? Ya karena mungkin menyikapinya karena dengan sesuatu yang negatif. Tidak bersyukur sehingga merasa tidak cukup terus. Tapi ketika dia menyikapinya dengan positif, maka gaji segitu pun ia cukup, segala kebutuhannya terpenuhi. Artinya apa? Ketika kita positif dalam melihat sesuatu, dalam menanggapi sesuatu, maka insya Allah keberkahan itu akan ada. Itu dari kisah yang pertama. Dari cerita yang pertama itu, kita bisa mengambil pelajarannya. Ini pun ada hal yang sama ketika cerita yang kedua yaitu ada sepasang suami istri
Yang satu, istrinya itu biasa-biasa saja. Masakannya tidak terlalu enak, ia pun tidak bekerja, penampilannya pun biasa-biasa saja, ya apa adanya. Yang kedua, seorang suaminya itu, mohon maaf, tidak enak dipandang, atau bisa dikatakan, mohon maaf, jelek. Dua hal tersebut disikapi oleh suami dan istri dengan hal yang positif. Yaitu apa? Suami selalu memuji masakan istrinya meskipun masakannya biasa-biasa saja. Suami selalu memuji istrinya meskipun dandanannya biasa-biasa saja. Istri pun merasa senang. Lalu istri pun ketika suaminya bekerja, ia pun memuji. Memuji apa? Memuji ia akan tenang. Silakan, ini rumah, saya akan jaga, saya akan urus. Ayah atau eh, papa kepada suaminya itu dia sampaikan, silakan bekerja dengan semangat, dengan kerja keras. Saya akan tenang saja di sini. Kenapa? Karena ia bersyukur punya suami, mohon maaf, biasa-biasa saja. Ia tidak takut suaminya, kalaupun tidak pulang, akan main ke, mohon maaf, ke perempuan lain. Karena apa? Karena ia merasa nggak akan ada lagi yang mau dengan suaminya. Karena ia bersyukur gitu kan. Dengan apa yang dimiliki oleh suaminya itu, meskipun biasa-biasa saja, ya atau bisa dibilang jelek, tapi ia mensyukuri. Dia bisa tidur dengan nyenyak, menunggu suaminya, dia bekerja di rumah, menyiapkan untuk kepulangan suaminya dengan tenang, tanpa ada rasa khawatir. Sikap positif pun sebenarnya itu dilakukan oleh seorang istri. Sehingga apa? Suaminya pulang, melihat istrinya bekerja di rumah dengan baik, meskipun dandanannya biasa-biasa saja, masakannya biasa-biasa saja, ia pun merasa senang. Kebahagiaan ada pada keluarga tersebut. Tapi lain cerita dengan kisah seorang keluarga, suami istri juga, yang istrinya biasa-biasa saja, tapi suaminya apa? Mohon maaf, matanya tidak bisa melihat. Lalu istri tersebut tidak mensyukuri suaminya yang mau dengan dia. Dia selalu mengatakan seperti ini. Ah bapak, ah ayah, ah papa, nggak bisa lihat saya. Padahal saya itu cantik. Saya itu seperti artis. Selalu memuji dirinya, menyombongkan dirinya. Ya, meledek suaminya yang tidak bisa melihat itu. Sampai pada akhirnya suaminya pun kesal. Lalu apa yang disampaikan oleh suaminya? Kalau ibu cantik, nggak mungkin ibu mau sama saya yang tidak bisa melihat. Dan mungkin banyak laki-laki yang lebih sempurna daripada saya yang mau sama ibu. Nah, kalau seperti itu yang pada akhirnya keluarganya pun karena istrinya tadi sombong, negatif ke suaminya, tidak mensyukuri suaminya yang mau sama dia padahal dia biasa-biasa saja, maka apa? Dari rumah tangganya pun itu akan banyak masalah. Dari dua rumah tangga tersebut atau sepasang suami istri tersebut sama-sama memiliki kekurangan. Tapi cerita yang pertama, suami istri tersebut menyikapinya dengan kekurangan tersebut, menyikapinya dengan hal yang positif. Yang kedua, menyikapinya dengan hal yang negatif. Hasilnya pun akan berbeda. Dari kisah suami istri tersebut juga, sama halnya dengan tadi ketika dengan air mineral, air minum yang dibawa seseorang untuk bermain futsal, dan menyikapinya dengan cara yang berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda.
Oleh karena itu, kita harus menyikapi segala sesuatunya dengan yang positif, berbaik sangka, bersyukur. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa paling pintar, paling bisa, paling segala-galanya. Kita merasa kurang, kan itu hal yang negatif. Padahal Allah selalu memberi sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Meskipun mohon maaf, nggak selamanya keinginan kita itu dipenuhi sesuai. Mungkin saja ada yang ditunda, mungkin aja ada yang langsung, mungkin aja ada yang diganti. Jadi sikapi segala sesuatunya dengan hal yang positif. Nah, berkaitan dengan kampus kita, saya posisinya sebagai pengajar, ya saya harus bersyukur. Saya bisa mengajar di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini. Teman-teman mahasiswa pun harus bersyukur. Masih bisa kuliah di kampus ini. Apapun yang ada di dalam kampus ini, baik itu yang bagusnya ataupun yang tidak bagusnya, tutupi sama kita. Dengan cara apa? Menyikapinya dengan hal yang positif. Kenapa kita harus menyikapi dengan hal yang positif? Sama seperti cerita-cerita yang tadi, kalaupun ada kekurangan, lalu kita menyikapi dengan positif, maka hasilnya pun akan positif. Mahasiswa yang sedang belajar harus bersyukur, alhamdulillah kampus masih memfasilitasi dengan segala kekurangannya ya. Tapi siapa tahu setelah kalian lulus, ilmu yang kalian dapatkan itu menjadi berkah, bermanfaat, mendapat pekerjaannya mudah, mengajarnya pun dipermudah. Banyak hal yang mungkin bisa didapatkan oleh kalian setelah keluar dari kampus ini ketika kalian memberikan sugesti positif kepada kampus ini. Karena apa? Karena sugesti positif itu, cara pandang yang positif itu akan melahirkan sesuatu yang baik. Mari kita sama-sama, apapun kekurangan di kampus ini, kita lakukan yang terbaik, kita sikapi yang positif, sehingga kita pun mendapatkan keberkahan, kita pun mendapatkan kebaikan yang ada, yang diberikan oleh kampus ini untuk kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan bila ada kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.